Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Lalu Muhammad Anugrah Iswadi dengan NIM 220101227 dari kelas 5G. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang moderasi beragama di Indonesia. Di atas tanah Nusantara yang kaya akan budaya dan tradisi, berdiri sebuah bangsa yang tegak di atas keberagaman. Indonesia, sebuah negeri di mana suara azan, dentang lonceng gereja, dan gemuruh mantra menyatu dalam harmoni. Di sini, keberagaman bukanlah perpecahan, melainkan kekuatan. Namun, menjaga keberagaman bukanlah perkara mudah. Dunia kita penuh tantangan, intoleransi, konflik, dan kebencian dapat menjadi bara api yang mengancam persatuan. Itulah sebabnya moderasi beragama hadir sebagai jembatan, bukan untuk menyamakan perbedaan, tetapi untuk merayakannya. Moderasi beragama adalah keseimbangan, toleransi, dan keadilan dalam keyakinan. Ia adalah komitmen kita untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan membangun persaudaraan sejati. Indonesia adalah contoh nyata bahwa keberagaman adalah anugerah, bukan ancaman. Bersama, kita bisa menjadikan moderasi beragama sebagai fondasi untuk masa depan yang damai, adil, dan penuh cinta kasih. Moderasi beragama adalah pendekatan yang menekankan pentingnya keseimbangan dalam beragama. Dengan menghindari ekstremisme dan intoleransi, konsep ini mengajak umat beragama untuk mengamalkan ajaran agama secara proporsional, menghargai perbedaan, dan berkomitmen pada kedamaian sosial. Moderasi beragama bukan berarti melemahkan keyakinan, melainkan mengutamakan sikap terbuka, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara harmonis dengan berbagai latar belakang. Di Indonesia, terdapat 6 agama yang diakui menurut hukum. Yang pertama, Islam. Islam merupakan agama mayoritas dengan sekitar 87% penduduk Indonesia yang menganutnya. Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, mulai dari abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Penduduk Islam di Indonesia merupakan penduduk Muslim terbesar di dunia kedua saat ini. Selanjutnya ada Kristen Protestan. Diperkirakan sekitar 7% penduduk Indonesia memeluk agama ini. Agama Kristen mulai berkembang sejak kedatangan misionaris Eropa pada abad ke-16. Selanjutnya, Katolik. Sekitar 3% penduduk Indonesia memeluk agama Katolik. Penyebarannya dimulai oleh misionaris Portugis pada abad ke-16. Selanjutnya, agama Hindu. Agama Hindu terpusat di Pulau Bali. Agama Hindu dianut oleh sekitar 1,7% penduduk Indonesia. Agama Hindu mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-1 Masehi melalui pengaruh India. Selanjutnya, Buddha. Agama Buddha dianut oleh sekitar 0,7% penduduk Indonesia, terutama oleh etnis Tionghoa. Buddha masuk ke Indonesia bersamaan dengan Hindu melalui jalur perdagangan. Selanjutnya, Konghucu. Konghucu diakui resmi sejak era reformasi yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Agama Konghucu dianut banyak oleh etnis Tionghoa. Prinsip-prinsip moderasi beragama. Yang pertama, keseimbangan atau dalam bahasa Arab disebut tawazun, yaitu menghindari sikap ekstrim dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Kedua, toleransi atau tasamuh,
yaitu menghargai perbedaan, keyakinan, pandangan, dan praktik keagamaan tanpa memaksakan kehendak kepada pihak lain. Yang ketiga, keadilan atau adil, yakni bersikap adil terhadap semua pihak tanpa diskriminasi. Yang keempat, komitmen kebangsaan, yakni menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi moderasi beragama. Ada berbagai cara untuk mengimplementasikan moderasi beragama. 1. Pendidikan. Pendidikan meningkatkan pemahaman tentang moderasi beragama di sekolah, kampus, dan lembaga keagamaan. 2. Dialog antar agama. Dialog antar agama memfasilitasi diskusi lintas agama untuk memperkuat rasa saling pengertian. 3. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah mengatur program seperti penguatan moderasi beragama oleh Kementerian Agama. 4. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat mendorong mereka untuk menjadi teladan dalam mempraktikkan moderasi beragama. Urgensi moderasi beragama. Yang pertama, mengelola keragaman. Indonesia adalah negara dengan keragaman suku, agama, dan budaya. Moderasi beragama membantu menjaga harmoni sosial dalam konteks pluralitas. 2. Mencegah konflik. Dengan moderasi, potensi konflik berbasis agama dapat diminimalkan. Ketiga, menangkal radikalisme dan intoleransi. Moderasi menjadi benteng melawan ideologi yang berpotensi memecah belah masyarakat. Penyebaran hoaks. Informasi palsu yang memicu kebencian antar kelompok agama. Kurangnya pemahaman. Sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya moderasi beragama. Kementerian Agama memegang peranan sentral dalam membangun dan memperkuat moderasi beragama di Indonesia dengan berbagai program yang terencana dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kementerian Agama berkomitmen menjadikan moderasi beragama sebagai dasar kehidupan masyarakat Indonesia yang damai, toleran, dan harmonis. Upaya ini tidak hanya menjaga kerukunan umat beragama, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi keutuhan bangsa. Moderasi beragama adalah kunci menjaga kerukunan di tengah keberagaman Indonesia. Kementerian Agama melalui program pendidikan, dialog lintas agama, dan pencegahan radikalisme terus mendorong nilai toleransi, keseimbangan, dan keadilan. Meski tantangan seperti intoleransi dan hoaks masih ada, moderasi beragama menjadi fondasi untuk persatuan bangsa. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia dapat terus menjadi teladan harmoni bagi dunia.